Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rima Sulistianingsih yang akan mewakili kelompok saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi informasi mengenai topik yang sangat relevan bagi masa depan kita semua, yaitu faktor penghambat dalam transformasi bisnis untuk netral karbon. Seperti yang kita ketahui, dunia bisnis saat ini sedang dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi pada perubahan yang lebih ramah lingkungan. Untuk menuju transformasi netral karbon tidaklah mudah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai faktor penghambat utama yang sedang dihadapi oleh dunia bisnis. Net netral karbon 2060 didasari dari proyeksi pembangunan Indonesia yang diperkirakan mencapai puncak pembangunan dengan emisi sebesar-besarnya antara tahun 2030 hingga tahun 2040. E-bisnis berpotensi besar untuk mengurangi jejak karbon melalui penerapan teknologi inovatif dan praktis berkelanjutan. Namun, proses transformasi menuju netral karbon ini tidaklah sederhana, terutama bagi usaha kecil menengah. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan menekankan pada analisis faktor-faktor penghambat dalam transformasi e-bisnis menuju netral karbon. Dari hasil survei yang dilakukan pada 32 narasumber menunjukkan sebagian besar narasumber mendukung adanya transformasi e-bisnis menuju netral karbon. Dari hasil dan pembahasan ini, yang pertama, emisi dari pusat data dan infrastruktur digital. Pusat data adalah infrastruktur inti dalam e-bisnis yang mendukung hampir semua layanan digital. Mulai dari data survei, mayoritas responden menyatakan bahwa infrastruktur teknologi di perusahaan mereka mendukung transformasi ke e-bisnis. Adopsi teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dan optimasi proses digital yang diidentifikasi oleh 53% responden. Selanjutnya yang kedua, logistik dan pengemasan yang tidak berkelanjutan. Peningkatan transaksi e-commerce berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan kemasan dan logistik. Pengemasan, terutama yang menggunakan plastik sekali pakai, berkontribusi pada polusi plastik yang signifikan, sementara aktivitas logistik yang tidak terorganisir dengan baik dapat meningkatkan jejak karbon sektor. Masalah utamanya adalah sektor e-bisnis sangat bergantung pada pengemasan plastik yang banyak digunakan dalam pengiriman barang yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Selanjutnya 3, kurangnya kesadaran pelaku bisnis dan konsumen. Kurangnya kesadaran mengenai keberlanjutan masih menjadi masalah besar di kalangan pelaku bisnis, terutama untuk UMKM yang seringkali tidak memahami pentingnya digitalisasi hijau dalam operasional mereka. Hal ini tercermin dari data survei yang menunjukkan bahwa 16 responden menyatakan perusahaan mereka belum melakukan transformasi ke e-bisnis, sementara 12 responden baru berada dalam tahap perencanaan dan hanya 6 responden yang telah memulai transformasi tersebut. Survei menunjukkan bahwa 52% responden menganggap terdapat kendala yang cukup besar dalam hal kepemimpinan dan komitmen manajemen untuk mendukung digitalisasi ramah karbon. Sementara 14% merasa kendala tersebut sangat besar. Masalah utamanya, UMKM seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai bagaimana mengurangi jejak karbon dalam operasi digital mereka. Konsumen juga seringkali tidak menyadari dampak dari konsumsi energi digital dan kebiasaan berbelanja online yang tidak efisien. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil. Meskipun sektor e-bisnis berkembang pesat di kota-kota besar, di banyak wilayah terpencil, infrastruktur digital masih sangat terbatas. Berdasarkan survei, hanya 11 responden yang menyatakan bahwa perusahaan mereka memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi dalam teknologi dan proses ramah karbon. Sementara 17 responden menyatakan tidak tahu, dan 8 responden merasa dana mereka cukup terbatas. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 50% responden merasa kebijakan pemerintah terkait netralitas karbon atau e-bisnis tidak mendukung secara efektif. Dapat kita simpulkan bahwa sektor e-bisnis menghadapi berbagai tantangan dalam transisinya menuju netral karbon, termasuk emisi dari pusat data, penggunaan kemasan plastik, ketidaktahuan pelaku bisnis dan konsumen, serta keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai faktor-faktor penghambat transformasi bisnis dalam menuju netral karbon. Kami menyadari bahwa dalam menuju perjalanan bisnis yang berkelanjutan tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan. Namun dengan
kesadaran dan upaya bersama hambatan-hambatan tersebut dapat kita atasi. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru mengenai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan transformasi ini, serta dapat membuka ruang diskusi tentang solusi yang dapat diimplementasikan ke depannya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.